Setelah 6 bulan direndam dalam minyak mur, apa yang dilakukan? Yang kedua, direndam dalam minyak kasai. Ester mengalami perendaman kedua. Direndam di minyak kasai itu untuk apa? Membuat wangi-wangian dari luar masuk ke dalam. Dah gak perlu lagi minyak wangi. Dah gak perlu pakai minyak nyong-nyong. Semprot. Dari tubuhnya, pori-porinya tuh udah keluar wangi-wangian. Makanya penyembahan itu gak bakal keluar wangi kalau racun di dalam gak keluar. Level tertinggi dalam penyembahan mengeluarkan keharuman. Dan pertama kali dalam penyembahan, dalam hadirat Tuhan, yang Tuhan urus adalah masalah racun. Racun kedagingan, racun keduniawian. Itu yang bercokol kuat di dalam hati kita. Itu harus dikeluarkan dalam hadirat Tuhan. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Tubuhnya keluar, bahkan sudah sampai di pintu gerbang tanah Kanaan. Tapi mereka gak bisa mengeluarkan Mesir dari dalam hatinya. Seperti itu racun itu. Sebentar-sebentar berkata, lebih baik kembali ke Mesir. Sebentar-sebentar berkata, lebih baik mati di Mesir. Kenapa? Sebentar-sebentar mati di Mesir, hidup di Mesir, kembali di Mesir. Karena dalam hatinya bercokol. Mesirnya gak bisa keluar dari dalam hati. Kekristenan, kalau Mesirnya gak bisa dikeluarkan dari dalam hati, engkau gak bisa masuk ke tanah Kanaan. Engkau gak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Urusan pertama mengeluarkan racun, mengeluarkan kemesiran kita. Urusan kedua, urusan wewangian. Hal-hal yang seperti ini harusnya gereja paham. Urusannya bukan bersaing dengan gereja orang lain. Urusannya dengan gak sibuk dengan dosa orang lain. Urusannya urus dosamu selesai di dalam. Selesai di dalam. Udah gak perlu pakai anti gores lagi. Dalamnya udah selesai. Selesai dengan diri sendiri. Itu kekristenan. Itu yang membuat makin lama makin kuat menuju Sion. Itu yang membuat makin lama makin cinta Yesus. Itu yang membuat makin lama makin ngerti hati Tuhan. Satu kali Daud memandang ke Bethlehem. Lalu dia berkata begini, enak ya siang-siang begini minum dari sumur di Bethlehem. Di belakang ada 3, namanya Triwira, pasukan eksklusifnya dia. Mereka cuma saling lihat-lihatan, nggak langsung home pimpah siapa yang ngambil, nggak langsung tanya Daud, bisa nggak jangan yang Bethlehem, yang dekat Bethlehem, yang dekat-dekat aja. Karena Bethlehem kan sedang dikuasai oleh musuh. 3 orang ini hanya tahu satu, yang diingini oleh tuannya, sumur Bethlehem. Maka dia pergi dan mengambilnya. Setelah lama mereka datang. Dan Daud dikatakan, apa ini? 1 kirbat berisi air. Ini sumur yang Paduka inginkan. Daud gak berani minum. Karena itu airnya mengandung darah. Kenapa mengandung darah? Di situ ada kesungguhan. Di situ ada keseriusan. Di situ ada kesegenapan hati. Di situ ada penyembahan. Di situ ada hal-hal yang pengorbanan yang begitu besar. Nyawanya Triwira itu. Apa yang dikerjakan oleh Daud?
ini gak bisa aku minum. Air ini sangat berharga. Ini air dipersembahkan di hadapan Tuhan. Kalau Daud saja tahu itu air mengandung pengorbanan yang besar, mengandung nyawa, apalagi Tuhan. Tuhan juga lihat kesungguhan kita. Tuhan memperhatikan itu. Ada air yang keruh, ada air yang bening. Ada hati yang keruh, ada hati yang bening. Ada hati yang lurus, ada hati yang bengkok.